Selepas lolos ke Piala Asia U20 FC 2023, kini Sinteyong mempunyai beberapa lagi kejohanan yang besar pada tahun hadapan. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki sentiasa, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa bidang yang kalian usahakan, dalam perniagaan kalian, dalam pekerjaan kalian, dan juga apa saja yang mendatangkan manfaat kepada kalian dan keluarga kalian juga. Oke, insyaallah guys, pada hari ini kita ketemu lagi membincangkan sepak bola Indonesia. Dan pada ketika ini, selepas lolosnya Indonesia FC U20 di bawah kendalian Sinteyong, kini bermula tahun hadapan beberapa kejohanan besar akan dimulakan dan bermula pada Maret. Kejohanan itu bulan Mei dan juga hujung tahun. Beberapa kejohanan ini melibatkan kendalian timnas oleh Sinteyong sendiri. Jadi apa yang perlu dilakukan kini oleh para pemain dan juga pengurusan serta kepelatihan kepala pelatih Sinteyong ini untuk menguruskan beberapa timnas, sama ada daripada U20, U23 dan juga seniornya. Karena Sinteyong semua akan memegang dan juga mengendalikan timnas-timnas yang ada di Indonesia ini. Ini satu sejarah guys sebenarnya. Ke semua timnas, sama ada U20, U23 ataupun U senior itu di bawah kendalian kepala pelatih Sinteyong ini sendiri. Jadi disinilah dia akan membuktikan tahun hadapan ini berkemungkinan besar guys, Indonesia akan memegang piala yang diimpi-impikan oleh kesemua rakyat, keseluruhan rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi jom kita semak video ini guys. Daripada mana? Daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan juga tekan butang loncengnya, karena Garuda Space memaparkan sepak bola yang terkini dan juga yang bermanfaat untuk seluruh rakyat di Indonesia juga di Malaysia. Oke, judulnya ialah Efek Lolos FC U20. Penggawa timnas U19 diperhitungkan klub Korsel. STY jadi sorotan pelatih Liga 1. Jom sama-sama kita simak video ini guys. Garuda Space ya. Efek Sinteyong, 2 bintang timnas U19 ke Liga Korea. Hoi, 2 bintang timnas U19 ke Liga Korea ya. Siapa dia? Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferrari dan Marcelino. Timnas Indonesia U19 ke Piala Asia U20 tahun depan. Keduanya menjadi sosok sentral dalam permainan Garuda Nusantara. Ferrari jadi jendera lapangan belakang, sementara Marcelino merupakan salah satu motor penggerak tim. Marcelino memang agresif tersebut, mantap. Sinteyong memasukkan nama keduanya dalam pemusatan latihan timnas senior. Bagi Ferrari, tentu ini menjadi yang pertama, sedangkan Marcelino sudah familiar dengan skuad senior. Jika keduanya mampu menunjukkan konsistensinya, bukan tidak mungkin Sinteyong akan membawa Marcelino dan Ferrari untuk mengikuti jejak Asnawi Mangku Alam yang saat ini berkarir di Liga Korea Selatan. Terbukti. Maksudnya Ferrari ini juga pernah main di sini ya, bersama-sama dengan Asnawi Mangku Alam. Asnawi kemudian menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapatkan menit bermain di klub berjuluk The Green Wolves. Musim ini, Asnawi bermain sebanyak 25 kali dengan durasi 1.523 menit, serta mencetak 2 gol dan 2 assist. Tapi Asnawi ini guys, dia betul-betul memang peningkatan itu nampak ya. Sejak dia bermain di Liga Korea Selatan ini, permainannya dia menghasilkan beberapa gol juga. Itulah pentingnya bermain di luar dari negeri sendiri ini. Akan cepat meningkat guys.
Catatan tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun lalu yang hanya mendapatkan kesempatan 15 kali tampil dalam durasi 1094 menit serta sumbangan 1 assist. Ferrari dan Marcelino saat ini menjadi tulang punggung bagi klubnya masing-masing, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Oh, ini Bersama masih dengan lokal pemain-pemain lagi, senior main di di lokal. klub tersebut. Jika bisa tampil apik dalam kesempatan yang diberikan, bukan tidak mungkin Ferrari dan Marcelino merumput di Korea. Terlebih, Korea juga membuka slot bagi pemain dari kawasan ASEAN. Oke, event besar Event di penghujung kontrak Shin Tae-yong. Pertama, Piala Asia U20 Uzbekistan. Nah, ini Piala Asia U20 Uzbekistan, guys. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023 yang akan datang. Udah lama Turnamen lagi, ini guys. akan diikuti oleh 16 tim termasuk Uzbekistan 1 hingga sebagai 18 tuan rumah Maret. yang lolos otomatis. Timnas Indonesia dipastikan lolos dengan status juara grup F pada babak kualifikasi. Pasukan Sintayong meraih hasil sempurna. 3 laga dimainkan, 3 kemenangan diraih dan 9 poin didapat. Mantap. 3 Indonesia kemenangan. menang dengan skor 4-0 atas Timor Leste pada laga pertama. Lalu menang 5-1 atas Hong Kong pada laga kedua. Dan pada laga ketiga yang sangat menentukan, Garuda Muda menang dengan skor 3-2 lawan Vietnam. Lawan Vietnam itu Kedua, SEA Games Paling mantap. 2023 Kamboja. SEA Games 2023 Kamboja ya. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara SEA Games 2023 ini akan diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 5 hingga 15 Mei Oh, ini di Kamboja ya? 2023. Sintayong berhasrat timnas Indonesia menyabet emas di SEA Games 2023. Hal itu diungkapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu setelah cuma bisa membawa pulang perunggu pada edisi SEA Games 2021 Vietnam. Di Vietnam dapat perunggu ya Indonesia. Ketiga, Piala Dunia U20 Ketiga, 2023. Piala Dunia U20 2023 di Indonesia nih guys. Turnamen Piala Dunia U20 akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Nama Ini 20 Sintayong Mei, bakal makin berkibar 19 di kalangan Juni. penggemar sepak bola di Indonesia. Karena ini menandai kali pertama Indonesia tampil sebagai tuan rumah event resmi FIFA. Ini merupakan Piala Dunia U20 kedua yang diselenggarakan di Asia Tenggara. Setelah di Malaysia pada tahun Malaysia. 1997 serta menjadi pertama 1997 sejak ya. terakhir kali negara Asia Tenggara yaitu Thailand menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal Thailand pun FIFA pernah. 2012. 2012. Keempat, Piala Asia 2023. Keempat, Piala Asia 2023. Wow. Piala Asia 2023 adalah edisi Kalau tadi Piala Asia U20 2023, ini Piala Asia 2023 tim senior pula. ke-18 turnamen sepak bola Asia AFC. Turnamen ini akan diselenggarakan mulai dari tanggal 16 Juni hingga 16 Juli 2023 dengan melibatkan 24 tim nasional, termasuk negara tuan rumah. Turnamen ini awalnya dijadwalkan akan diadakan di Cina. Ini di Namun China. pada 14 Namun Mei 2022, AFC mengumumkan bahwa Cina tidak dapat menjadi tuan rumah turnamen tersebut karena keadaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan zero COVID di negara tersebut. Indonesia sebetulnya ikut pencalonan sebagai tuan rumah, namun Korea Selatan diyakini sebagai kandidat kuat penyelenggaraan pesta sepak bola tersebut. Korea pun ada juga membida di tuan rumah. Sepanjang sejarah tim senior, Indonesia belum pernah lolos dari fase grup Piala Asia. Jelang FIFA Matchday, Jelang Shin FIFA Tae-yong Matchday, Sintayong banjiri menjadi pesan pelatih Liga 1. pelatih Liga 1. Dalam pemusatan latihan jelang laga melawan Curaçao, Sintayong mendapati pesan dari para pelatih Liga 1. Sebagaimana diketahui pada TC jelang FIFA Matchday kali ini, Sintayong telah memanggil 23 pemain yang berisikan pemain all-pro dan juga pemain yang berkarir di dalam negeri.
Menariknya, pemusatan latihan yang telah dimulai usai Sintayong mengantarkan timnas U19 Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Pelatih-pelatih Liga 1 pun menyambut duel FIFA Matchday dengan berbagai respon. Wah, Sadil Pelatih pun ada. Persikabo Jajang Nurjaman menilai dua pemainnya, Dimas Derajat dan Syahrul Trisna, pantas mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Karena membela timnas itu sama dengan membela negara, jadi selain kualitas individu yang harus bagus dan layak membela timnas, Attitude juga harus sama baiknya. Betul. Jangan sampai pemain timnas punya perilaku buruk. Ini yang Ucap penting. Jajang Nurjaman. Persija yang mengirim dua pemain untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday kali ini, yakni Sahrian Abimanyu dan Muhammad Ferrari, juga mendapatkan Ferrari, pesan ya. dari sang pelatih Thomas Doll. Pelatih asal Jerman tersebut menitipkan pesan dan harapan agar pemain-pemain Persija tidak mendapat cedera terkait duel Macan Kemayoran selanjutnya menghadapi Persib, yakni pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Oke guys, begitulah kejohanan yang akan dihadapi oleh Indonesia pada tahun hadapan ini. Ada 4 guys, kejohanan yang cukup besar dan cukup berprestige di dunia. Pertama tadi, kejohanan Piala Asia U20 2023 yang diadakan di Uzbekistan pada Maret ini guys. Maret tahun hadapan ini bermulanya di situ. Ini perlu persediaan awal dan Sintayong sebenarnya Sintayong telah memulakannya lebih awal. Sebab itu mereka menjadi juara kumpulan baru-baru ini. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya, kejohanan SEA Games yang akan diadakan di Kamboja ya 2023. Target Sintayong mengutip pingat emas ataupun gold medal untuk negara Indonesia itu sendiri. Insya Allah saya juga berpandangan kemungkinan Indonesia akan sampai ke final, dan penentuannya nanti di final itu bagaimana keadaannya kita lihat tahun hadapan ini. SEA Games di Kamboja. Ketiganya, Piala Dunia U20. Ini juga sangat penting guys. Piala Dunia U20 di mana tuan rumahnya sendiri adalah Indonesia. Disinilah bermulanya pada bulan Mei hingga Juni ini nanti akan beraksi timnas Indonesia U20 ini. Saya juga mengharapkan Indonesia dalam Piala Dunia ini, karena Piala Dunia ini bukan alang-alang guys, keseluruhan negara yang ada di dunia ini akan mengikuti kejohanan ini. Negara yang bagus, negara yang terpilih, itu negara yang layak akan main dalam Piala Dunia ini. Jadi mudah-mudahan juga Indonesia ini akan memberi saingan yang sengit sekali ya kepada tim-tim lain. Dan begitu juga penyokong-pendukung harus datang. Piala Dunia di tuan rumahnya Indonesia ini bukan selalu diadakan guys. Sebelum ini di Malaysia pada tahun 1997 dan juga di Thailand pada tahun 2012. Dan kali ini Indonesia pada tahun hadapan ini. Dan seterusnya yang keempat, Piala Asia 2023 untuk timnas senior. Ini juga sangat penting. Piala Asia juga adalah piala yang berprestige sekali di ASEAN ini guys. Menemukan beberapa timnas yang cukup kuat. Arab Saudi, Korea Selatan, China, Qatar, dan berbagai lagi timnas dari negara Arab yang kita ketahui cukup mempunyai pengalaman yang tinggi. Jadi itu 4 kejohanan yang akan diikuti oleh Indonesia pada tahun hadapan. Jadi Sintayong berusaha keras melalui tim U19, U20, U23 dan juga tim senior ini. Sintayong akan kendalikan ke semua timnas Indonesia ini. Dan saya juga pasti PSSI akan melanjutkan kontrak STY ini untuk memimpin timnas Indonesia, karena telah terbukti Sintayong
memberi banyak impak ataupun dampak yang cukup besar kepada timnas. Bukan saja kepada timnas Indonesia, tetapi kepada pemain-pemain bibit-bibit muda yang mana sebelum ini berkarir di negeri sendiri. Tetapi sejak kedatangan Sinteyong, mereka banyak berkarir di luar negeri pula. Ada yang di ASEAN, ada di Eropa, ada juga di jiran tetangga seperti Malaysia, Thailand. Banyak pemain bibit-bibit muda Indonesia ini berkarir di luar negeri, di Korea Selatan, di Slovakia. Ini hasil daripada bimbingan Sinteyong sebenarnya. Sinteyong mempunyai pandangan yang cukup jauh, guys. 5 tahun ke 10 tahun akan datang, Indonesia ini akan menjadi gergasi sepak bola di Asia Tenggara maupun di ASEAN ini, selagi Sinteyong masih ada di bumi Indonesia ini. Jadi cukup banyak jasanya, walaupun hanya ketika ini memimpin 3 ke 4 tahun, tetapi jasa Sinteyong menerbitkan bibit-bibit muda, bakat-bakat yang ada, itu menjadikan mereka sebagai terkenal dan berkualitas dan diperlukan di liga-liga luar negeri. Pemain-pemain Indonesia kini bukan alang-alang, guys, bukan kaleng-kaleng. Jadi seharusnya PSSI pasti mendukung semangat yang ditunjukkan oleh Sinteyong dan juga pasti akan kontraknya dilanjutkan. Jadi guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.